Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Yang saya cintai saudara-saudara mahasiswa dan pemirsa dimanapun saudara berada, pada kesempatan ini saya selaku pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan juga ilmu pendidikan Islam menyampaikan materi pada kesempatan kali ini adalah pendidik dan peserta didik, bagian daripada komponen utama pendidikan. Nah, hari itu saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pendidik dan peserta didik. Tentu juga kita akan menuntaskan komponen pendidikan secara umum. Yang kemarin saya sudah menyampaikan tentang filosofi pendidikan nasional yang sudah kita lalui bersama di pertemuan yang lalu. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan dua materi itu, yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik menurut Atiyah Al-Abarosi itu dikatakan sebagai spiritual father, ya, atau bapak rohani. Jadi seorang pendidik itu memberikan santapan jiwa dengan ilmu kepada anak. Karena itu dalam berbagai perspektif pendidik ini harus memiliki karakter yang kafah. Kafah itu komprehensif, tidak hanya sebatas ilmu-ilmu yang bersifat ilmu yang bersifat praktik atau penerapan atau ilmu terapan, tetapi juga ilmu-ilmu agama yang mumpuni. Apalagi pendidik yang afiliasinya di lingkungan Kementerian Agama, ya sebut saja di IAIN atau UIN, ya, se-Indonesia. Dia harus memiliki kedalaman spiritual, contoh, dan juga segudang karakter yang bisa ditiru oleh anak didik. Nah, meskipun sudah bisa melihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, syarat utama bagi pendidik itu adalah pertama itu kualifikasi, kedua sertifikasi, dan yang ketiga kompetensi. Kualifikasi, saudara, kalau saya boleh singkat mengatakan, keahlian pendidik itu sama dengan ijazah yang dimiliki, itu kualifikasi, atau yang disebut sebagai pendidik yang kualifikatif. Nah, kemudian kalau dikatakan memiliki sertifikasi, bagaimana? Pendidik tidak hanya sekedar keahliannya sesuai dengan ijazahnya, tetapi harus dikuatkan dengan sertifikat mendidik atau kelayakan-kelayakan yang menurut ketentuan bisa menjadi seorang pendidik. Jadi kualifikasi terpenuhi, sertifikasi terpenuhi, dan yang terakhir harus memiliki kompetensi. Kompetensi berdasarkan undang-undang itu, saudara nanti bisa membaca yang lebih detail bahwa
Pertama, seorang pendidik harus memiliki kompetensi kepribadian. Kedua, memiliki kompetensi profesional. Yang ketiga, memiliki kompetensi pedagogis. Dan yang keempat, memiliki kompetensi sosial. Nah, kepribadian, saudara, ini menyangkut hal-hal yang ada pada diri seorang pendidik. Pendidik dikatakan memiliki kompetensi kepribadian kalau memiliki integritas. Ya, memiliki integritas, memiliki perform, ya, dan memiliki karakter mendidik. Kepribadian ini yang dikatakan memiliki integritas bisa menyangkut keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi kalau di dalam tujuan pendidikan nasional kemarin antara iman, takwa, dan akhlak mulia itu saling mengunci, maka itu juga berlaku bagi seorang guru. Guru harus memiliki integritas. Di samping sikap, ya, juga tutur kata atau bahasa, dan sebagainya. Bahkan dalam banyak pendapat oleh para tokoh pendidikan, ya, dan juga tokoh Islam, misalnya Al-Ghazali menyebut bahwa guru atau pendidik harus sabar, harus memiliki rasa kasih sayang, memiliki rasa mengayomi, bahkan harus penyantun, ya, dan juga telaten. Utamanya itu. Nah, di samping memiliki kedalaman spiritual, seorang guru yang dikatakan memiliki kompetensi kepribadian ini harus juga secara performnya harus mantap, ya, secara performnya harus meyakinkan, ya, pakai baju yang sopan, rambut juga tidak boleh terlalu panjang, ya, jadi bajunya serasi, namun juga tidak boleh berlebihan. Misalnya berlebihan ini kalau guru ibu-ibu atau cewek, ya, jilbabnya sudah pink, bajunya pink, bawahnya pink, sepatunya pink, tasnya pink, ya, kuku-kukunya juga dihiasi dengan warna yang pink, itu namanya berlebihan. Jadi kalau anak didik menilai atau kadang mengeledek, itu baru masuk saja sudah dibilang pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Apa enggak gobios kamu jadi pendidik? Nah, ini sederhana tetapi serasi. Nah, yang lebih penting lagi, ini saudara kita yang memang sudah menjadi atau calon pendidik ini, usahakan ini baunya itu wangi. Jangan selalu baunya minyak kapak atau balsem. Nah, ini mahasiswanya atau siswanya kan bisa dalam batinnya itu, waduh, bapak gurunya selalu masuk angin. Itu kan problem, ya. Jadi itu aspek kepribadian, jadi kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi profesional. Kalau saya boleh meringkas kompetensi profesional itu, guru dalam melakukan tugas harus tetap berpedoman pada kode etik kedinasan, ya, kode etik jabatan, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau guru ya harus dipertanggungjawabkan secara akademis, dan juga di dalam hal menyampaikan materi pembelajarannya harus menguasai betul, tidak boleh setengah-setengah, harus dipersiapkan lebih matang. Dulu ketika mengajar tahun
70-an, 90 ketika tidak ada komputer, guru ini mempersiapkan ya, membuat RPS, membuat iktat gitu, ditulis tangan. Jadi selesai menulis iktat atau tulis RPS atau silabi itu sudah menguasai 70%. Nah kalau sekarang kan copy paste itu sangat begitu biasa, karena itu dalam hal persiapan dan praktek mengajarnya kadang masih banyak kekurangan. Nah, jadi profesional itu seperti itu kurang lebih. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi pedagogis. Guru itu atau pendidik di dalam hal menyampaikan materi di dalam kelas harus memiliki cara-cara mengajar yang variatif, tidak monoton, ya, tidak selalu ceramah. Kadang anak diajak keluar di tempat terbuka, ya. Kadang anak itu suka melakukan kreasi, suka ditunjuk, tapi ada sebagian anak juga minder ketika ditunjuk. Maka harus menggunakan berbagai cara atau metode yang sangat sesuai, tidak selalu baik tetapi sesuai, yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial. Nah, guru ini di samping di sekolah itu harus supel luwes kepada anak didik, tetapi juga pandai berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik ya kepada kepala sekolah, sesama guru, kepada seluruh pendik atau tenaga kependidikan di lingkup sekolah itu. Tetapi juga dituntut dia harus melakukan akselerasi yang baik, ya, berkomunikasi yang luas bersama masyarakat. Juga tidak boleh ada kejanggalan atau sesuatu yang tidak wajar dilakukan oleh seorang guru di dalam lingkungan keluarganya. Artinya pendidik itu clear di dalam keluarga, clear di masyarakat, dan clear di lembaga sekolah. Ini namanya guru atau pendidik yang memiliki kompetensi sosial. Nah, baik, saya kira itu yang terkait dengan pendidik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peserta didik. Saudara, peserta didik ini sama dengan pendidik, sama-sama memiliki rasa lelah, ya, atau habis kesabaran, ya, banyak melakukan kesalahan. Itu sama, sifatnya persis sama dengan pendidik, hanya beda umur atau beda kedewasaan, ya, banyak makan garam gurunya, tapi anak masih kurang pengalamannya itu. Tetapi prinsip kemanusiaannya sama. Karena itu Abraham Harold Maslow itu memberikan pemilahan berdasarkan 4 kerucut kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan esteem need. Jadi sesungguhnya anak itu butuh kepercayaan diri atau butuh percaya diri. Karena anak butuh percaya diri, maka seorang pendidik harus bisa menghargai seberapapun kemampuan anak. Tidak boleh dipatahkan, tetapi harus dikasih reward, ya, dikasih penguatan, atau yang disebut sebagai reinforcement. Reinforcement itu penguatan kepada anak. Misalkan anak seusia SD atau MI menulis, tulisannya bagus, ya, katakan sejujurnya kalau anak ini memiliki kemampuan menulis yang bagus. Tapi satu sisi ada anak yang tulisannya itu kurang bagus. Kamu sesungguhnya juga sebagai guru sesungguhnya juga menilai kalau tulisan anak ini tidak bagus, tapi tetap katakan kepada anak didik,
tulisan kamu bagus, nah bisa ditingkatkan. Jadi jangan sekali-kali mematahkan anak ya, dalam hal menghargai jerih payah anak-anak kita. Jadi kita harus tetap kita kasih penguatan. Kalau anak itu diberi penguatan jempol atau dipegang pundaknya, itu sudah sampai rumah itu sudah ngomong kepada orang tuanya, Pak, Bu, dari sekolah dengan semangat. Saya tadi dipegang guru saya baru, oh cantik, Pak, cantik, Bu, kayak wangi bisa. Oh itu ya, katanya apa? Katanya tulisan saya bagus, Pak. Padahal ya biasa-biasa, tapi semangat anak itu luar biasa. Besok jam 6 sudah berangkat ke sekolah hanya gara-gara ingin menemui guru yang memberikan penguatan tadi. Ini loh hebatnya. Beda kalau anak itu misalkan menyanyi, ya memang suaranya sedengan, langsung kamu patahkan. Belah, suara kamu itu apa toh? Seperti blackboard. Ayo patah, ya patah hati, sakit dan pasti benci kepada guru itu. Ya, kalau sudah benci, wah itu catatan seumur hidup. Catatan seumur hidup. Ke sekolah itu tidak semangat. Jangankan kok masuk, melihat sepedanya diparkir di parkiran itu sudah lesu. Kan aduh datang guru saya, kan begitu. Karena memang tidak rajin memberi penguatan. Nah karena itu berhati-hati dalam hal memberikan satu penguatan terhadap kepercayaan atau percaya diri. Kedua, kata Abraham Aaron Maslow itu dalam buku Personality Theory, bisa dibaca itu. Yang kedua, bahwa anak itu butuh yang namanya belonging need. Belonging need itu apa? Jadi siapapun anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Bahkan mahasiswa yang sudah sebesar ya, semester 2, 3 atau 4 ya, bahkan sampai 8 itu masih butuh dikasih sayang, dirindukan dan diperhatikan orang tua. Nah itu kalau sering ditelepon orang tuanya, itu pertanda orang tua itu sayang kepada anaknya. Tidak ada dicari, itu sayang. Coba kalau sudah tidak dicari atau sudah tidak ditelepon oleh orang tua, bagaimana rasanya? Nah itu. Jadi setiap anak itu butuh dicinta, butuh dirindu, ya. Belonging need. Kemudian yang ketiga adalah safety need. Nah, safety need ini rasa aman, tidak ada gangguan, bahkan teror, intimidasi dari teman ini harus dijamin supaya tidak terjadi seperti itu di rumah, di jalan, ya, di daerah perkotaan maupun kendala cuaca atau kendala alam ini. Kalau sekolah-sekolah di perkotaan, itu biasa-biasa saja. Tapi coba kalau di pedalaman yang begitu berangkat harus menyeberangi 2 sungai, naik gunung, turun lagi, ya itu harus anak-anak harus dijamin rasa aman. Yang terakhir adalah anak-anak harus dipastikan psikologikal need, kebutuhan psikis. Jadi anak ini yang kadang semangatnya itu butuh didorong sesuatu yang menurut kebutuhan dia ini bisa semangat, maka standar kebutuhan psikisnya itu harus juga dipenuhi. Ya, misalnya tidak punya buku pegangan atau buku catatan, ini pasti mengalami dampak psikis yang kurang enak ya, karena teman-teman yang lain tentu punya perlengkapan yang memadai, sementara dia tidak. Ini pasti ada
sesuatu yang kurang. Nah, karena itu kebutuhan 4 ini menurut Abraham Harun Maslow ini ya tentu harus berusaha dipenuhi. Tetapi kalau anak tidak terpenuhi dari kebutuhan ini, bisa mengarah kepada neurosis ya. Neurosis itu hampir mengarah kepada frustasi ya. Frustasi bahkan patah semangat, bahkan linglung dan sebagainya. Jangan sampai terjadi. Anak yang mengalami neurosis ini tentu kebutuhan mereka yang secara mendasar tadi terabaikan atau tidak terpenuhi. Nah, di dalam praktek pendidikan, ya, terutama di pendidikan Islam itu, sesungguhnya selain kebutuhan menurut Abraham Harun Maslow itu, yang paling pertama, apalagi di tingkat SD atau MI, itu anak harus ditekankan untuk dapat membaca kalimat syahadat. Kalau di dalam tradisi pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, harus ditanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, harus ditanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Dan yang tidak boleh ditinggalkan itu, selaku pendidik sebagai orang tua harus menanamkan pengajaran Al-Quran kepada anak. Karena Al-Quran itu pengetahuan yang utama, sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi mengajarkan Al-Quran ya, itu sangat diutamakan. Ini hadis dari sahabat Utsman bin Affan ya, yang kemudian ditulis dalam hadis sahihnya Bukhari ya. Walaupun banyak perawinya, tapi pada ujungnya dari sahabat Utsman bin Affan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang mengatakan afdol ya, afdol, tidak khairukum tapi afdol. Jadi utama-utamanya mengajarkan itu adalah mengajarkan tentang Al-Quran. Nah, ada itu jadilah generasi-generasi yang Qurani, tetapi tetap harus mengedepankan akhlakul karimah. Qurani, akhlakul karimah. Bahkan untuk dapat melengkapi seluruh komponen pendidikan itu, menurut Anies Baswedan ketika dulu menjadi Menteri Pendidikan Nasional, harus dibutuhkan tambahan satu, yaitu menguasai teknologi ya, dapat menguasai media sosial dan juga memanfaatkan dengan baik. Nah, ini kalau sudah begitu, anak didik kita secara religiusnya tidak ketinggalan, karakternya unggul, tetapi juga tidak canggung dalam menghadapi abad 21 atau abad disebut dengan generasi Z ya, generasi milenial. Nah, saya kira itu dalam pertemuan ini, semoga ada guna manfaat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.